Meskipun dalam memahami jiwa yang dianggap sebagai manifestasi Tuhan di dalam pribadinya awalnya melalui akal pikiran, di titik akhirnya para penganut paham ajaran manunggaling Kawula Gusti atau menyatunya hamba dengan Sang Penguasa alam lebih memilih jiwa atau nuraninya sebagai penuntun hidupnya daripada akal pikirannya. Kenapa ia berpikir demikian? Apa alasannya? Mari kita ikuti video ini. Halo sahabat YouTuber, jumpa lagi dengan Om Zen. Saya selalu berharap teman-teman dalam kondisi sehat. Kali ini saya akan membahas peranan akal dan jiwa dalam kehidupan penganut paham ajaran manunggaling Kawula Gusti atau menyatunya hamba dengan Sang Penguasa alam dari Syekh Siti Jenar. Akal menurut Syekh Siti Jenar selalu berubah-ubah dan tidak dapat dipercaya. Meskipun demikian, akal mempunyai dua peran penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu sebagai budi eling atau pengingat. Budi eling atau pengingat berperan sebagai pintu gerbang ilmu pengetahuan tentang ketuhanan. Yang kedua yaitu sebagai kehendak, angan-angan dan ingatan. Kehendak, angan-angan dan ingatan tidak dapat dipercaya karena dapat mendorong untuk berbuat jahat, bersifat iri dengki, sombong. Kehendak dan angan-angan dapat terkena penyakit apabila tidak terpenuhi, yaitu penyakit gila. Untuk memperoleh pengetahuan, menurut Syekh Siti Jenar, manusia membutuhkan 3 alat. Yang pertama yaitu dengan akal. Akal digunakan untuk memikirkan sesuatu. Yang kedua yaitu dengan panca indera. Panca indera digunakan untuk menerima rangsangan dari luar yang kemudian direspon dan diolah oleh otak. Yang ketiga yaitu dengan kemampuan intuitif atau kemampuan batin yang datangnya tanpa rasionalitas dan intelektualitas. Datangnya melalui cara ritual, yaitu melalui sembahyang, pujian, berzikir, berdoa, bersemedi serta mawas diri. Syekh Siti Jenar percaya kebenaran pengetahuan yang bersifat wahyu didasari oleh kemampuan intuitif. Timbulnya pengetahuan yang bersumber dari kemampuan intuitif datangnya bersamaan dengan tingkat kesadaran batin manusia. Pengetahuan yang bersifat intuitif inilah yang dianggap sebagai sumber suara hati nurani yang bersumber dari jiwa. Menurut Syekh Siti Jenar, jiwa adalah suara hati nurani yang merupakan ungkapan dari kehendak Tuhan. Berbeda dengan akal, menurut Syekh Siti Jenar, akal merupakan kehendak, angan-angan dan ingatan yang
kebenarannya sepenuhnya tidak dapat dipercaya karena selalu berubah-ubah. Kehendak dan angan-angan masih bisa dipengaruhi oleh hawa nafsu duniawi. Akal mempunyai kelemahan, yaitu tidak kebal terhadap suatu penyakit. Dan ingatan juga punya kelemahan, yaitu selalu berubah-ubah. Berbeda dengan jiwa atau nurani yang bersumber dari Sang Maha Pencipta. Sesudah manusia meninggal atau jasad hancur, akal pikiran musnah, jiwa akan bebas terlepas dari belenggu badan. Kebebasan jiwa inilah awal kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan tanpa kematian abadi selamanya bagi orang yang sudah mengenal jiwanya. Kehidupan sesungguhnya menurut Syekh Siti Jenar adalah hidup yang tidak kenal kematian. Hidup manusia di bumi masih mengalami kematian dengan hancurnya jasad. Itu artinya hidupnya masih semu. Bahkan Syekh Siti Jenar menyebut hidup di atas muka bumi sebagai alam kematian. Hidup sesungguhnya baru akan dimulai bila manusia berusaha belajar memahami tentang jiwanya. Hidup langgeng tanpa kematian hanya dialami oleh manusia yang telah benar-benar mengenal jiwanya. Maka tidak heran Syekh Siti Jenar sering melatih bersemedi berbadan sukma atau jiwa, mengheningkan cipta dengan pujian gaib, yang dipuji memuji, yang dilihat melihat, bergerak maupun diam, bersatu padu atau manunggal.